Pagi semuanya, balik lagi nih bareng gue Antari Fitra Devi di acara kesayangan kalian semua, Chat Time, chit-chat seru bareng Antari. Nah, seneng banget nih rasanya gue bisa nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema dan narasumber yang menarik-menarik yang kalian gak bakal kesel buat nontonnya. Nah, guys, dimanapun kalian berada, seperti yang kita tahu nih, budaya Korea itu udah berkembang pesat banget meluas secara global, dimana keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena yang kita sebut sebagai Korean Wave. Fenomena ini juga bakal kita temuin di Indonesia, dan dampaknya nggak main-main loh guys, sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati oleh kaum milenial tentunya adalah musik, yaitu musik K-pop. Bahkan saat ini Indonesia masuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka dari itu, pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru banget nih, yaitu K-pop dan milenial. Gimana sih pandangan milenial tentang K-pop dan apa aja pengaruh K-pop bagi milenial pada saat ini? Nah, untuk itu kita udah menghadirkan narasumber yang sangat amat berhubungan erat dengan K-pop Wave ini sendiri. Langsung aja nih kita sambut Sarah Az-Zahra. Oke guys, sekarang gue udah sama salah satu narasumber kita, yaitu Sarah. Pagi Sarah. Pagi juga Antari. Gimana nih Sarah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik kalau gitu. Iya, kalau gitu Sarah boleh dong perkenalan nih sama teman-teman di rumah tentang mungkin Sarah ini siapa sih, kesibukan Sarah sehari-hari ini ngapain aja, terus sama gimana sih Sarah bisa suka, udah berapa lama Sarah suka sama K-pop gitu lebih tepatnya. Boleh Sarah, silahkan. Oke, makasih Antari ya. Sebelumnya perkenalin, nama gue Sarah Az-Zahra. Gue mahasiswa semester 4 sih. Kesibukan gue paling cuma kuliah aja untuk saat ini. Lalu mungkin hobi sehari-hari gue bisa dikatakan suka K-pop ya. Suka K-popnya mungkin berawalnya juga dari awal SMA. Oh, udah lama banget ya berarti. Udah lumayan lama sih. Itu satu fandom doang atau banyak nih? Awalnya gue kenalnya sih semuanya ya, cuma gue lebih prefernya ke BTS waktu itu. BTS, mungkin wah pasti teman-teman di rumah tahu kan BTS, siapa sih yang nggak tahu BTS. Oke Sarah, berarti katanya kalau misalnya dari SMA, Sarah itu berarti udah jadi K-popers kurang lebih 4 tahun kan ya? Iya betul. Nah, mungkin bisa diceritain nih, gimana sih awal mulanya Sarah bisa tertarik sama budaya K-pop dari SMA berarti ya? Apa sih yang awalnya tuh pas SMA Sarah bisa kayak, ih gila gue suka nih gitu, sampai akhirnya Sarah memutuskan untuk jadi K-popers itu. Mungkin bisa diceritain dikit sama teman-teman di rumah? Ya, mungkin awalnya waktu itu gue sendiri diliatin ya video sama temen gue waktu itu. Itu temen gue waktu SMA. Kalau boleh tahu video apa tuh? Waktu itu videonya video MV-nya BTS mungkin. Oh, BTS. Awalnya itu SMA kelas 1-an mungkin ya. SMA kelas 1 waktu itu gue diliatin video. Awalnya sih gue biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak terlalu. Lama-lama jadi suka ya. Awal-awalnya gue biasa-biasa aja. Gue dikasih tahu buat ngeliat videonya. Lalu gue kayak awalnya nggak terlalu penasaran mungkin. Cuma waktu itu pas waktu itu gue masih kelas SMA, gue belum punya kesibukan, belum punya hobi dan lain-lainnya. Gue mungkin penasaran gitu, ini siapa nih kata gue. Pas gue lihat visualnya juga cakep-cakep kan, lumayan tau lah gitu ya. lumayan kan, ya. lumayan cakep lah gitu pasti. Kalau lumayan emang cakep bener. Emang ganteng banget BTS gitu. Iya, gue di situ langsung kayak wah bisa nih dijadiin hobi gitu kan. Waktu itu gue masih bosenan juga sama dunia SMA. Iya, akhirnya Sarah menggali lagi terus ya sama K-pop. Iya betul. Iya, waktu itu gue ngeliat di IG, gue nyari member-membernya dulu. Gue nyari info-info tentang BTS dulu waktu itu mungkin ya. Suka kepo-kepo kayak siapa nih nama-namanya gitu. Soalnya kalau gue sendiri ya yang yang gak terlalu into ke K-pop, gue kadang suka kayak ngeliat kok mukanya sama semua sih. Kayak Nah itu dulu Sarah gitu juga ya berarti.
awal first impression gue sama mereka gitu, ini siapa nih? Mukanya sama semua kayak kembar gitu ya. Temen gue mungkin udah pada hafal ya muka-mukanya, dan di situ temen gue ngasih tahu mungkin awalnya ini siapa. Cuma gue nggak bisa sehari 2 hari langsung hafal gitu. Akhirnya dari situ gue nyari tahu nih siapa nih, perbedaannya mungkin apa dari rambut kan, mungkin mereka perbedaannya di rambut ya, berbeda-beda. Sampai tanggal lahirnya pun Sarah hafal sekarang? Enggak semuanya apa sih. Semuanya. Siapa nih kalau boleh tahu yang paling Sarah suka di BTS? Yang paling gue awal-awal sih gue sukanya sama Taehyung ya. Taehyung karena mereka V ya sekarang. betul V. V guys. Itu Anda tahu. Siapa nih di rumah yang suka sama V? Terus iya, betul. Sekarang masih? Sekarang gue masih suka sama Taehyung. Masih banget. Masih. Oke guys, itu tadi cerita singkatnya Sarah gimana dia bisa jadi K-popers. Nah, Sarah, selain musik K-pop itu sendiri, apa sih dari budaya Korea yang Sarah juga suka nih? Kayak misalnya drama atau mungkin bahasa atau mungkin make upnya nih kayaknya kita lihat-lihat ya guys, kayak agak-agak kayak oni-oni Korea nih Sarah gayanya. Gimana Sarah? Ya sih, gue waktu setelah mungkin suka sama boybandnya, gue mungkin mengenal drama Koreanya sendiri ya. Drama Koreanya tuh kan bagus-bagus mungkin. Sekarang Sarah berarti lagi nonton drama? Masih nonton yang terbaru. Coba bisa kasih mungkin referensi drama-drama yang seru buat teman-teman di rumah. Siapa tahu ada yang lagi gabut-gabut kan, lagi corona kayak gini. Coba Sarah boleh dikasih tahu. Kalau tahun ini mungkin Move to Heaven ya. Tapi gue sendiri sih belum nonton. Cuma menurut komentar orang-orang tuh bener-bener drama Korea yang bagus, juga sedih. Kalau yang Sarah udah nonton nih, yang kayak Sarah, ih gila, lo semua nih di rumah harus banget nonton nih drama, apa tuh Sarah? Drama apa ya? Gue udah nonton banyak sih. Banyak. Yang paling membekas gitu? Yang paling membekas. Kayak mungkin pelajarannya atau mungkin pemainnya mungkin Sarah suka gitu. Siapa ya? Apa ya? Mungkin Dots sih mungkin menurut gue. Apa tuh Dots? Dance of the Sun of sih. The Sun itu guys, itu pada nonton walaupun udah lama mungkin, tapi itu karena mereka sekarang udah cerai ya, jadi pas nonton itu mungkin kita masih ngerasain couple-nya mereka di situ, ship-nya mereka di situ. Itu benar-benar sedih sih menurut gue sendiri, itu paling membekas. Apa sih Sarah kalau boleh tahu? Itu tentang seorang perawat gitu. Dia jatuh cinta ya sama seorang tentara gitu. Tentara kan tugasnya kan berat gitu ya. Jadi harus harus mengabadikan dirinya ya untuk negara. Jadi nggak mungkin bisa gitu buat, maksudnya ya kayak gitulah untuk itu drama. Selain drama ada lagi nggak nih Sarah? Selain drama mungkin gue ngikutin gaya fashionnya ya. Fashionnya nih bisa dilihat jelas dong ya, Sarah udah kayak oni-oni Korea gitu. Oke Sarah, mungkin itu tadi ya pemirsa selain K-pop yang Sarah bisa suka. Nah Sarah, berarti kan pas SMA nih Sarah belum kenal K-pop kan ya? Mungkin Sarah bisa ceritain dong gimana sih kehidupan Sarah sebelum kenal K-pop, dan kalau sesudahnya tadi kita udah denger ya. Nah sebelumnya Sarah kenal K-pop tuh gimana sih, dan mungkin kita bisa share ke teman-teman semua apa sih dampak baiknya dari K-pop. Kan di luar sana masih banyak teman-teman yang miscommunication tentang K-pop banyak. Mungkin ya Sarah sendiri ngerasain gimana K-popers itu dihujat teman-teman, padahal mungkin nggak seperti itu ya. Bisa aja K-pop itu ngasih dampak yang baik buat mereka-mereka yang suka sama K-pop atau K-popers itu sendiri. Nah guys, tadi kita udah dengerin nih gimana awal mula Sarah bisa suka sama Korea. Nah sekarang Sarah mungkin bisa ceritain dong gimana sih kehidupan Sarah sebelum Sarah kenal nih sama Korea gitu kan. Pasti ada dong apa perbedaannya. Langsung Sarah mungkin bisa diceritain. Mungkin dulu gue pas masih sekolah, gue bener-bener nggak punya hobi. Gue kayak ngelampiasin tuh paling cuma sama jalan-jalan mungkin dulu ya sama teman-teman gue. Tapi mungkin setelah gue kenal K-pop sendiri, gue mulai punya hobi baru, bener-bener hobi baru. Itu bisa dikatakan gue kayak self healing sendiri gitu mungkin. Karena di saat gue mungkin lagi sedih atau apa, gue lagi stres gitu, gue bisa nonton talk show mereka, variety show mereka. Buat hiburan tersendiri. Iya gitu betul. Ya, di saat Sarah mungkin lagi down atau gimana. Iya itu bener-bener buat diri gue ini sih, maksudnya buat hiburan sendiri gue gitu. Udah itu aja tuh buat
sebelum Sarah kenal K-pop nih? Iya mungkin itu yang paling berpengaruh buat gue sih. Paling yang berpengaruh, nah itu ya guys. Nah terus kalau misalnya itu sebelum Sarah kenal K-pop kan, nah sekarang apa nih yang dampaknya setelah Sarah kenal sama K-pop? Mungkin dari kehidupan atau kuliah atau lain sebagainya. Mungkin Sarah bisa ceritain ke teman-teman. Mungkin dari lingkungan temen ya. Dulu kan gue orangnya introvert, mungkin yang cuma di rumah gitu, cuma nggak terlalu nongkrong sama temen gitu. Tapi setelah gue kenal dunia K-pop, gue mulai kenal teman baru nih dari sosial media mungkin. Lalu gue membuat grup sendiri gitu. Jadi nambah temen ya berarti. Nambah temen banget. Yang dulunya mungkin sebelum Sarah kenal K-pop, Sarah kayak merasa sendiri, gak ada teman. Tapi setelah kenal K-pop teman-teman, Sarah mungkin bukan sendiri ya, mungkin nambah gitu. Oh iya, berarti nambah nih temennya, value-nya. Nah, terus Sarah gimana sih pandangan Sarah sendiri nih tentang budaya Korea, atau mungkin yang ramai disebut sama orang-orang di luar sana Korean Wave. Nah, Korean Wave ini kan udah bener-bener di Indonesia udah luas banget udah dong luas ya. Banget. Nah, menurut Sarah nih, ini gimana nih pandangan Sarah tentang Korean Wave itu sendiri? Untuk budayanya atau Korean Wave-nya sendiri apa untuk gimana? Secara keseluruhan sih, mulai dari budaya keseluruhan. termasuk K-pop, apalagi nih K-pop mungkin Sarah kan paling sukanya sama K-pop ya. Berarti Sarah mungkin bisa langsung ke K-popnya itu apa sih dampaknya bagi Indonesia itu sendiri? Kalau misalnya untuk dampak sih mungkin dari budayanya gitu ya, mulai dari anak umur 15 tahun ke atas mungkin kan udah suka Korean Waves itu sendiri. Budayanya juga mereka kan mungkin fashionnya juga lebih bagus dan teknologinya juga lebih bagus. Mungkin dampak sendirinya tuh jadi pada mengenal juga K-pop gitu. Jadi banyak orang yang mungkin belum tahu jadi tahu ya gitu. Wah, tadi kita udah dengerin nih beberapa pertanyaan seru yang dijawab sama Sarah sebagai K-popper sendiri. Tentunya teman-teman pasti masih penasaran dong tentang K-pop itu sendiri. Nah, kita bakal bahas lagi nih, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Aduh, bosen, pengen main ke mall tapi lihat berita dulu sebentar. Varian baru coronavirus dari India yang bernama Delta kini sangat membahayakan yang berada di Kudus. Efeknya adalah mual, diare, dan menghilangkan nafsu makan. Aduh, ada varian baru corona nih dari India yang namanya Delta. Lebih baik di rumah aja deh. Kini kita lebih baik di rumah aja, tidak usah keluar, karena banyak tenaga medis yang kewalahan mengurus pasien COVID-19. Mari kita berhentikan rantai COVID-19 di Indonesia. Oke guys, balik lagi bareng gue di Chat Time. Waktunya chit-chat seru bareng Antari. Makasih kalian masih nungguin kita nih. Dan tadi mungkin teman-teman udah lihat ya, kita bakal balik lagi bahas K-pop nih, bincang-bincang tentang seputar K-pop lah pokoknya sama narasumber kita Sarah gitu ya. Berarti tadi bilang kalau Sarah suka sama drama kan ya? Iya, suka banget. Mungkin teman-teman di rumah penasaran nih, Sarah sendiri kalau misalnya nonton drama tuh bisa berapa jam sehari sih? Atau mungkin 1 jam atau mungkin sampai seharian mungkin kali ya, bisa diceritain Sarah? Kalau untuk sekarang mungkin ya kan gue sibuk kuliah sendiri gitu. Jadi gue biasanya juga malam, itu juga malam gue begadang mungkin buat nonton. Jadi habis kegiatan semuanya. Iya betul, baru gue supaya nggak stres banget gitu. Jadi gue pas malamnya gue langsung nonton tuh, ngejar episode kan. Berarti berapa jam tuh kira-kira? Kira-kira bisa 4 jaman sih. Wah, 4 jam guys, main gitu ya. Itu sebentar loh. Oh sebentar. Emang biasanya paling lama berapa lama nih? Biasanya sih gue 6 jaman bisa, 6 cuma itu jam. kalau lagi nggak ada kesibukan mungkin gue nggak boleh sering-sering juga. Iya nggak ya, boleh sering gitu. terlalu sering juga. Mungkin bisa sejam 2 jam, jangan sampai lupa makan. Harus kalau balance kegiatan sih sama dia. kesibukan lainnya. Nah, mungkin kan Sarah tadi bilang Sarah suka sama V atau Taehyung ya. Nah, apa sih sifat dari Taehyung yang Sarah suka dan Sarah jadiin panutan atau Sarah terapin di kehidupan Sarah sehari-hari gitu? Mungkin Sarah bisa jelasin ke teman-teman di rumah. Iya mungkin kalau dia sendiri tuh kan banyak berdonasi gitu ya, berdonasi untuk sekolah-sekolah di sana yang mungkin sekolahnya nggak terlalu bagus.
mereka kan juga sadar pemasukan mereka sendiri kan banyak. Wah, banyak Iya, pasti ya. jadi mereka juga menyisihkan kayak gitu. Di situ gue belajar kalau misalnya kita punya uang sebanyak apapun, jadi harus berbagi gitu Jadi seenggaknya. sebanyak apapun uang yang kita miliki, mau itu cuma 5.000 Iya, pun betul. kalau kita bisa berbagi kenapa enggak Iya, ya guys betul, gitu. betul. Jadi itu tuh yang Sarah ambil dan Sarah Iya terapin sih, ya dari panutan saya tadi Taehyung ya. Iya benar. Ini kan udah 4 tahun ya kurang lebih jadi K-popers. Nah pasti ada dong koleksi-koleksi perintilan-perintilan tentang BTS atau mungkin idol-idol lain yang Sarah punya. Nah mungkin Sarah bisa kasih tahu ke teman-teman apa aja sih merchandise yang Sarah udah punya nih selama ini, udah sebanyak apa gitu. Kalau di sebanyak apa sih, belum banyak-banyak banget ya. Belum kayak yang Iya, keperluan gue juga yang lain kan masih banyak, jadi masih mempertimbangkan gitu kalau misalnya bagus tuh, beli. guys. Berarti masih mempertimbangkan ya. Jadi masih gue beli yang mengedepankan hal-hal yang lebih penting dulu mungkin. Jadi gue cuma belinya mungkin yang murah-murah atau yang lagi promo diskon gitu. Contohnya apa nih yang paling Sarah suka? Mungkin kayak photocard atau mungkin Ini album. sih yang gue punya nih. Oh ini guys, Sarah bawa nih. Ini apa Iya, nih itu Sarah? gue pas promo dapet. Ini kayak majalah gitu mungkin. Oh, majalah isinya tentang foto-foto BTS Iya, ya, foto-foto yang gitu. mereka, Bisa kegiatan mereka gitu. Gitu. Oke, itu tadi koleksi-koleksi Sarah. Nah, Sarah buat ngikutin kegiatan BTS sendiri kan pasti BTS banyak nih kegiatannya atau mungkin idol K-pop yang lain ya gitu. Platform sosial media apa aja sih yang Sarah gunain buat ngikutin kegiatan media mereka, kegiatan mereka sehari-hari biar Sarah bisa tahu nih, oh BTS sekarang lagi ada mau konser atau hal lain sebagainya. Mungkin Sarah bisa jelasin. Mungkin awalnya bisa di Instagram mungkin platform Instagram. pertama gitu yang paling umum ya? yang paling umum mungkin ya biasa orang tahu gitu. Lalu biasanya YouTube. YouTube. YouTube itu YouTube tuh apa itu? Nonton MV-nya. iya MV mereka atau live mereka juga kalau misalnya lagi ada kegiatan langsung gitu. Mereka nge-live gitu. Ada juga Weverse. Weverse tuh platform untuk kayak fans berbicara sama mereka gitu. Oh, khusus ya itu berarti. Berarti harus kayak jadi suka apa download dulu aplikasi khusus. Iya, ada gitu, aplikasi guys. khususnya. Oke, itu tadi gimana Sarah bisa ngikutin kegiatan mereka. Nah, terus untuk BTS sendiri ini nama fanbase-nya tuh apa sih Sar kalau boleh tahu? Nama fandom Oh, apa fandom gimana ya? Fandom mungkin. Fandom ya gitu apa namanya? Army. Oh, Army. Army itu Iya. berarti kayak tentara gitu ya? Iya, kayak tentara. Gitu. Ada singkatannya sih, tapi saya nggak apa. Nggak apa. Susah bahasa Oh, Inggris. nggak apa-apa gitu. Nah, terus kan Sarah berarti tadi apa Army ya? Nah, untuk Iya, Army betul. sendiri Sarah ini ada ngikutin fanbase-nya nggak? Atau mungkin Sarah punya fanbase Army sendiri kayak di Instagram mungkin atau di Facebook, YouTube, lain sebagainya. Biar mungkin kalau misalnya Sarah ngikutin atau Sarah punya teman-teman di sana bisa Oh, nih boleh. follow atau bantu biar makin berkembang nih fanbase-nya. Coba Sarah bisa. Kalau untuk saya biasanya banyak mengikuti fanbase di Instagram, Di gitu. Instagram gitu. Iya, ada Fakta BTS, ada tuh, Bangtan guys. Lovers mungkin. Terus kalau untuk Sarah sendiri punya nggak? Kalau saya sih punya, tapi mungkin yang megang akunnya sekarang orang lain, bukan saya. Apa tuh ha-ha. namanya? Mungkin bisa teman-teman di luar saya yang mau kepo-kepo nih tentang BTS bisa nih lihat dari fanbase-nya. Namanya Bangtan Orfek Bantan? Fakta. Oh, Bangtan Oh, Fact Fakta. tuh guys. Fakta Kalian gitu. bisa cari Iya, bahasa di, Inggris. Instagram ya. Instagram mungkin. Oke. Nah, oke itu tadi kan berarti fandomnya itu Army ya. Nah, untuk Army sendiri ini sistemnya tuh gimana sih? Sistem fanbase-nya itu mungkin ada keanggotaan atau lain sebagainya. Mungkin Oke, Sarah bisa oke. cerita ini ke teman-teman yang mungkin juga suka BTS tapi bingung nih gimana mau jadi Army dan lain sebagainya. Silahkan Sarah. Kalau untuk sistem fanbase sendiri, gue kan bikin di Instagram ya. Jadi gue tuh bagi-bagiin adminnya masing-masing gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing, ada job desk-nya masing-masing. Jadi gue kayak pembagian, mungkin ada yang ngedit videonya, kalau ada kalau misalnya kegiatan baru mereka gitu. Jadi ada yang mengedit video, ada yang masukin foto, itu sesuai jadwal gitu. Jadi nggak selalu upload, jadi kayak sesuai, mungkin sehari bisa berapa kali, 5 kali atau timingnya jadi sendiri. nggak asal upload aja. Nah, kalau untuk yang fanbase resminya sendiri BTS atau ARMY ini punya nggak sih Sar? Kalau untuk resmi sendiri sih, kalau BTS sih ada BTS officialnya ya. Oh, Kalau mereka di Instagram. Cuma kalau misalnya membernya itu
nggak ada Instagramnya kalau mereka. Harus daftar langsung gitu ya? Iya. Dan itu berbayar atau gimana tuh? Kalau Instagram sih enggak, tapi ada ARMY membership itu mungkin berbayar. Tapi gue sendiri nggak punya. Lumayan berarti ya. Iya, harganya. lumayan lah. Tuh guys, mungkin kalian yang punya uang lebih dan pengen banget nih jadi ARMY sejati Boleh bisa tuh, boleh. juga daftar ya. Nah, Iya, nabung dulu. nabung dulu pastinya. Atau mungkin kalian Siskakol bisa tuh langsung beli ya. Oh, boleh banget. Nah, Sarah untuk event-event kedepannya sendiri nih gimana ya? Apalagi kan ini lagi kayak dalam wabah corona gitu ya. Nah, Betul. mungkin kedepannya kalian ARMY ini ada ngadain event-event khusus untuk kalian, khusus para ARMY, atau mungkin untuk K-pop semuanya secara global gimana nih? Mungkin Sarah bisa jelasin ke teman-teman biar nanti mungkin teman-teman bisa datang juga nih ke acara yang kalau emang Sarah mau adain. Kalau untuk sekarang kan mereka tanggal 13 Juni ini kan debut ulang tahun mereka ya, yang ke-8 gitu. Berarti udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun. Jadi gue sendiri pada hari Minggu nanti gue ngadain event gitu, kayak di fanbase gue sendiri gitu. Jadi untuk fanbase itu jadi untuk merayain Iya. ulang tahunnya BTS yang ke-8. Ke-8. Nah, mungkin teman-teman boleh gabung nggak nih ikut nanti teman-teman di rumah? Boleh banget ya, Kak Boleh Ciputat ya. Tapi harus izin dulu nih ke yang punya acara ya. Jangan lupa, dan jangan lupa juga buat tetap patuhin protokol Iya, itu kesehatan. harus banget Harus kita. banget tuh. Nah, Sarah kira-kira berapa banyak sih orang yang datang ke event-event gitu yang kalau Sarah buat mungkin bisa minimal atau maksimalnya kisaran berapa orang? Kalau minimal sih sekitar 20 orang ya. 20 sampai 40 lah mungkin. Itu udah paling lumayan banyak, itu paling banyak banget. Soalnya kan budgetnya juga kita kan menyesuaikan gitu, anak-anak iya. sekolah mungkin, Iya, anak-anak kuliahan gitu. Nggak semuanya punya uang lebih lah Nah, gitu. Jadi ya secukupnya yang penting Iya, yang penting ngumpul-ngumpulnya atau ngadain lah keluarganya ya. gitu. Nobar bareng juga, nonton gitu. bareng. Biasanya kalau mau Nanti kan mereka ngadain konser juga kan, bakal kayak ngadain konser? kayak ulang tahun mereka kayak gitu mungkin. Oke. Nah, terus kan tadi Sarah sempat bilang kalau misalnya Sarah juga suka sama fashion K-pop nih. Nah, cuman kan kayak yang kita tahu orang-orang Korea di luar sana kan pakaiannya minim-minim ya, sedangkan Sarah sendiri berhijab. Nah, gimana Iya, sih betul. caranya Sarah nih buat nyesuain atau mix and match pakaian Sarah yang kayak sekarang ini K-pop gitu sama pakaian orang Korea asli di sana yang lumayan terbuka? Mungkin Sarah bisa kasih tips and trick buat teman-teman di rumah. Kalau Antari sendiri suka nggak? Mungkin fashionnya? Kurang suka sih, kayak apa aja yang ada mungkin aku pakai. Oh, yang nyaman ya? Yang penting nyaman. Kalau Sarah gimana? Kalau saya sih yang nyaman juga ya, tapi kalau misalnya ada acara-acara penting gitu mungkin saya pakai yang modelnya juga panjang gitu, enggak yang terbuka. Oh, jadi kayak misalnya ada kok banyak modelnya yang panjang-panjang banyak juga. referensinya Iya, juga. banyak. Biasanya Sarah referensi dari mana nih? Kalau referensi sih ada ya, Mungkin selebgram. Instagram, Pinterest. Di Instagram mungkin banyak banget. Pinterest juga banyak. Mungkin saya lebih mengikuti kayak kemeja gitu. Kan mereka kan kemejanya kan kayak oversize jadi gitu. kan juga bisa buat Itu hijab cocok banget. friendly ya. Itu cocok banget buat hijab. Nah gitu. Nah kalau misalnya Sarah sendiri pernah nggak sih, kan karena lagi pandemi ya, terakhir mungkin BTS datang ke sini sekitar tahun berapa tuh Sarah? Kalau untuk datang ke Indonesia tahun 2017. Oh, 2017. Nah itu berarti konser ya? Itu konser. Nah. Waktu itu sih saya belum tahu BTS ya, jadi saya sedih banget waktu itu nggak tahu gitu, belum nabung Berarti juga. kalau untuk selain konser itu Sarah pernah nggak nih datang ke konser-konser BTS yang lain, atau mungkin konser online mungkin ya, kan banyak nih yang ada konser online, atau mungkin konser yang di luar negeri mungkin, atau gimana? Sarah bisa kasih tahu nih gimana sih pengalamannya ikut konser gitu? Kalau konser online mungkin saya bisa sharing gitu ya. Jadi itu kan berbayar, sekitar bisa 1 juta atau 500.000 gitu. Ya. Tapi bisa dibagi-bagi gitu. Jadi kalau misalnya kita linknya mungkin kayak Zoom bareng gitu. Oh, jadi kayak bayarnya satu tapi nontonnya bareng. Nah, nontonnya bareng-bareng gitu. Satu guys tipsnya dari Sarah. Kan karena lagi Covid gini nggak mungkin lah kita nonton rame-rame, Iya, nggak sayang selalu juga ya, gitu, nggak guys. selalu maksudnya. Iya, jadi di rumah masing-masing kan enak gitu. Jadinya kita kayak patungan. Gitu, Nah, ya. Jadi betul, nggak harus satu doang gitu. Terus juga kan online gitu. Iya. Nah, berarti kan Sarah ini udah 4 tahun nih ya suka sama K-pop, khususnya BTS, dan Sarah juga udah pernah datang konsernya. Berarti kalau udah kayak gitu Sarah hafal dong lagu-lagu dan judul-judul lagu dari BTS dan artis K-pop yang lainnya itu sendiri. Wah, apa banget mungkin. Berarti guys, kita bakal
uji seberapa taunya Sarah tentang lagu K-pop dan BTS tentang lagu-lagu lainnya di games yang selanjutnya nih guys. Aduh, bosen. Pengen main ke mall ah. Tapi lihat berita dulu ah sebentar. Varian baru coronavirus dari India yang bernama Delta kini sangat membahayakan yang berada di Kudus. Efeknya adalah mual, diare, dan menghilangkan nafsu makan. Aduh, ada varian baru corona nih dari India yang namanya Delta. Lebih baik di rumah aja deh. Kini kita lebih baik di rumah aja, tidak usah keluar, karena banyak tenaga medis yang kewalahan mengurus pasien COVID-19. Mari kita berhentikan rantai COVID-19 di Indonesia. Oke guys, balik lagi bareng gue dan Sarah di Chat Time, chit chat seru bareng Antari. Nah, tadi kita udah janjikan kita bakal main game. Sarah udah siap belum nih? Ah itu yang baru tuh, gue tahu. Pasti tahu dong, teman-teman di rumah juga. Apa nih kalau tahu? Butter. Butter, bener nggak ya, kita dengerin? Wah, bener guys, tepuk tangan dong buat Sarah. Lanjut ya, lagu kesayangannya. Boleh. Bentar ya. Aduh, Nggak tahu gue tahu. Oh, tahu nih guys, berarti wah mantep nih Sarah. Film Out, Film Out dari BTS, bener nggak? Ini album baru ya? album Jepang. Oh, album Jepang. Boleh dengerin coba, bener nggak ya? Wah, bener guys. Langsung ya. Next ya, Sar. Iya boleh. Wah, kasih tahu nih. Itu tahu banget Tahu gue. apa Itu tuh dong? temanya tuh tema Covid juga. Kalau misalnya kayak Oh. gini, kayak Jadi gini. buat ini ya juga healing lah. Iya healing. Apa tuh judulnya kalau tahu? Life Goes On. Wah, benar. Oke guys, sekian tadi kita udah main game sama Sarah, seru banget ya. Dan teman-teman di rumah juga pasti ikutan nebak-nebak juga nih. Nah, kita bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan seru-seru lagi tentang Sarah. Sarah Boleh. masih semangat kan ya? Masih dong, Teman-teman semangat di rumah banget. juga pasti masih semangat nih. Nah, kalau misalnya untuk hasrat belajar dan prestasi dari budaya Korea sendiri itu mempengaruhi Sarah juga nggak sih? Contohnya mungkin drama atau mungkin hal-hal lainnya gitu. Mungkin Sarah bisa jelasin nih ke teman-teman semua gimana? Mungkin kalau untuk drama gue kan sering nonton drama tentang sekolah gitu. Gue di situ kayak langsung melihat mereka bener-bener kerja keras untuk sekolah gitu. Kayak terlalu maksudnya kayak semangat banget gitu. Kayak gitu lah mereka. Jadi itu kayak memotivasi Semangat. Iya, Sarah betul, juga ya motivasi buat banget belajar gitu. Nah bagus nih teman-teman. Nah terus kalau gitu kan Sarah juga udah lama nih suka K-pop, terus pasti sering dong nontonin dramanya. Nah gara-gara sering nonton drama ini kayak mempengaruhi gaya bicara Sarah nggak sih di kehidupan sehari? Kayak misalnya ngomongnya mungkin Korea atau mungkin mix Korea Indo gitu, bisa dijelasin nih ke teman-teman gimana? Iya kan kalau misalnya sering nonton drama Korea tuh kata-kata umum mungkin ya kayak ampun gitu. Kalau yang bahasa Astaga. Koreanya gimana tuh? Coba Aigo, bisa gitu. ajarin teman-teman nih di rumah sedikit bahasa-bahasa Korea. Contohnya kayak apa nih? Ya ampun apa tuh? Aigo. Aigo. Oh, aigo tuh teman-teman. Terus Astaga kayak astaga tuh juga sama aja mungkin. Kayak aigo kayak kaget kayak gitu. ya. Terus kalau yang agak susah nih yang Sarah kayak tahu gitu apa? yang susah gimana ya? Mungkin kalau yang susah nggak tahu apa sih kayak kata umum aja. Berarti kalau misalnya sehari-hari gimana nih kalau ngomong masih tetap Indonesia atau campur mungkin sih campur? kadang-kadang kalau Oh, misalnya suka campur-campur ya, kayak kalau ke bawah pengen, iya mungkin. ke bawah bener. Bawa vibes-nya abis nonton drama nih semalam terus ada kata-kata Iya. baru gitu. Oke deh Sarah. Nah terus kayak yang kita tahu nih kan banyak ya stereotype yang kayaknya agak negatif gitu tentang K-popers sendiri gitu. Nah menurut Sarah gimana sih itu tentang stereotype negatif itu, atau mungkin ada beberapa stereotype yang sebenarnya nggak kayak gitu dan tapi orang-orang bilang gitu. Mungkin Sarah bisa nih jelasin ke teman-teman sekalian melurusin. Kadang ya orang tuh ngeliatnya di satu sisi gitu mungkin Iya. kayak cuma ngeliat kita tuh kayak terlalu nge-hype, terlalu kayak wah Kayak yang cuma bener-bener terlalu fanatik iya, gitu terlalu ya. fanatik nih, padahal kita tuh kayak ya nggak sepanatik itu juga karena kita karena mereka kan jadwalnya kan juga padat, jadi kita kan juga kayak ngikutin mungkin di situ karena mungkin mereka ngeliat satu sisi kayak gitu, kita terlalu fanatik.
Nah terus nih Sarah, ada satu yang kalau orang dengar K-pop pasti bilang plastik. Wah gimana nih Sarah kalau dengar kayak gitu? Hatinya apakah panas? Apa emang bener nih semua idol Korea terbuat dari plastik atau mungkin operasi plastik, gimana Sarah? Kalau itu sih gue nggak terlalu mikirin ya, nggak terlalu peduli karena mereka kan di sana kehidupannya juga apa sih namanya, emang udah emang mereka gitu karena di Dan sana emang udah aja- asli cantik Iya, sebenarnya ya, bener. sama ganteng-ganteng. Iya, Ini tuh karena- orang-orang yang iri aja kan, gitu sama kecantikan Iya, mereka, betul-betul. gitu ya. Nah Sarah kan tadi bilang ada mau ada event-event kayak gitu-gitu kan. Nah terus dari event-event itu pernah nggak sih Sarah kayak ngerasa capek atau mungkin ada kayak orang yang ngerasa nggak suka atau negatif gitu gara-gara event yang Sarah adain gitu sama teman-teman yang lain? Kalau untuk yang nggak suka sih, kalau misalnya di covid ini pasti pada komen covid gini gitu. Gitu ya, padahal kan tetap patuhin protokol Iya, juga gitu. pastinya ya. Jadi Udah kita kasih dicek tahu, suhu. kita kasih tahu gimana nya. Ada aturannya juga kan, kita di situ nggak Nggak yang asal ngumpul Nggak yang aja asal ngumpul. gitu. Oh, jadi itu ya pandangan-pandangan negatifnya. Nah terus apa sih yang bikin Sarah masih bertahan nih jadi seorang K-popers walaupun banyak banget kayak stereotip negatif atau mungkin yang menghujat, menghina kayak gitu-gitu, yang buat Sarah bisa bertahan tetap gue mau jadi K-popers nih sampai 4 tahun loh guys, gitu apa? yang ngebuat gue sih karena motivasi mereka ya, karena mereka juga prestasinya kan banyak. Jadi gue sendiri tuh kayak motivasi gue harus nyampe tujuan gue nih. Jadi masa depan gue harus bagus juga kayak mereka gitu. Jadi gue bikin semangat buat diri gue sendiri. Jadi walaupun mereka banyak omongan negatif tapi Sarah tetap mereka Iya. gitu yang motivasi Sarah gitu karena ya. itu juga self feeling gue. Oh gitu. iya benar-benar tuh guys. Nah terus Sarah, apa sih momen dari idol kesayangan Sarah atau mungkin momen-momen lain yang bagi Sarah tuh benar-benar menang gitu, kayak misalnya mungkin menang penghargaan atau hal lain-lainnya, ada nggak tuh? Ada sih banyak, karena kemarin juga bulan kemarin mereka menang Billboard nomor 1 Wah, itu. keren tuh guys. Itu paling berkesan banget buat ARMY gitu. BTS berarti ya? BTS ya betul. Berarti itu ya yang benar-benar berkesan banget gitu Berkesan buat banget Sarah. karena grup Korea sendiri kan nggak ada ya. Mereka pertama kali. Wah, keren tuh guys. Berarti BTS itu idol Korea pertama Iya. yang masuk Billboard. Wah, harus Di situ diapresiasi ya tuh. prestasi mereka kan juga tinggi banget. Berarti nggak selalu negatif ya guys. Iya, Nah betul. terus, nah Sarah ada nggak nih harapan atau keinginan buat tinggal atau menetap di Korea, khususnya Korea Selatan ya, bukan Korea Utara gitu, di masa depan? Nah kalau ada rencananya Sarah nih kayak gimana nih buat nanti? Kalau untuk rencana mungkin nanti kalau misalnya ada nabung gitu. Pengen berarti Pengen ya. liburan ke sana. Gitu. Kalau untuk tinggal ya, Kalau untuk tinggal pengen sih, cuma coba tahu dapet apa-apa Korea kan. Gitu. amin. Amin. Gitu. Ya pengen sih, cuma kan gaya hidup di sana kan benar-benar beda ya. Kebutuhannya juga lebih mahal di sana, jadi mungkin pertimbangannya juga lebih matang-matang gitu. Sebenarnya Pengen banget berarti ya, cuman ya pasti nanti dulu lah gitu, pasti banyak juga urusan yang harus diselesaikan. Iya. Oke guys, sekian tadi hasil bincang-bincang gue sama Sarah, seru banget tentang K-pop, khususnya BTS juga nih. Buat kalian mungkin yang suka sama BTS, boleh nih tanya-tanya ke Sarah seputar K-pop atau hal-hal yang lainnya. Nah, makasih banyak Sarah buat waktunya udah mau repot-repot juga datang ke sini. Nah guys, sekian dulu hasil wawancara gue sama Sarah tentang seputar K-pop dan Korean Wave hari ini. Buat kalian jangan lupa tungguin episode-episode dari Chat Time berikutnya.